Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sobat Cipta Cerita dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Anto selaku announcer dari kisah horor Cipta Cerita Diary. Oh iya, bagi kalian yang baru gabung, kalian bisa bantu kami dengan menekan tombol subscribe agar channel kami semakin berkembang dan kami menjadi semakin bersemangat untuk membuat cerita horor buat kalian. Oh ya, pada kesempatan hari ini kami akan menceritakan sebuah kisah yang ditulis oleh Twitter @faris. Jika kalian yang ingin membacanya, nanti link saya taruh di deskripsi. Oke, kita langsung ke ceritanya. Pengalaman horor ibu, ayah, dan saudara ibu tentang alas baluran. Ibuku orang asli Blambangan. Kakak adik beliau juga ada di Banyuwangi. Jadi setiap mudik pasti ke sana dan lewat alas ini. Beliau selalu cerita tentang seramnya alas baluran. Jadi untuk yang belum tahu alas baluran, alas ini artinya hutan. Hutan Baluran. Taman Nasional Baluran atau Afrikanya Pulau Jawa ada di sini. Sering dipakai buat priwet, tapi itu juga tidak mengurangi kesan seramnya alas baluran. Setiap lebaran selalu mudik ke Banyuwangi, tepatnya Blambangan, tempat kelahiran ibu. Lewat darat, hutan Baluran selalu menjadi jalur yang sesegera mungkin ingin saya lewati. 24 km nggak ada sinyal. Nggak jarang pula playlist Spotify keganti sendiri tiap lewat sini. Yang sering perjalanan darat ke Bali untuk sampai ke Tapang pasti melewati alas ini. Ada beberapa sebutan angker untuk tempat ini, mulai jurang tangis sampai konon tempat pembuangan mayat G30 atau PKI yang jumlahnya ribuan. Bukan itu topik ceritanya. Ini pengalaman ibuku. Ada dua versi cerita ibu yang setiap kali perjalanan mudik beliau ceritakan. Untuk informasi saja, setiap mudik perjalanan yang kami ambil selalu malam hari, supaya sampainya di Banyuwangi bisa pagi. Dan lagian saya yang nyetir lebih suka nyetir gelap daripada pada siang hari. Cerita ibu versi yang pertama. Seingat beliau kejadiannya tahun 1988 atau 1989. Lupa persisnya. Perjalanan mudik ke Banyuwangi sepertinya biasanya ayah atau ibu tempuh menggunakan bus. Dan pada tahun itu belum ada rezeki untuk beli mobil. Berangkat dari Pasuruan, ayah ibu memutuskan untuk berangkat menggunakan bus malam dengan harapan sampai di sana pagi saja. Perjalanan yang lama menjadi tidak begitu berasa bila dipakai buat tidur. Perjalanan darat dari Pasuruan ke Banyuwangi kurang lebih sekitar 5-6 jam. Sekitar pukul 11 malam perjalanan pun dimulai. Bus lumayan penuh, tetapi masih ada beberapa bangku kosong. Melewati 3 jam awal perjalanan, Purbolinggo, Keraksaan, Besuki, hampir semua penumpang tertidur. Waktu menunjukkan pukul 2. Sedikit lagi sampai Situbondo. Semua penumpang masih tertidur. Sayup-sayup ibu mendengar suara kenek bus ngobrol sama Pak sopir. Dilu engkas iki, dilu engkas. Sebentar lagi ini, sebentar lagi. Mungkin bertanda bahwa sebentar lagi bus akan melewati alas baluran. Benar saja, bus pun mulai memasuki hutan yang penerangannya hanya terdapat pada kilometer awal saja. Ibuku memutuskan untuk tidur lagi. Suasana bus hening sekali. Hanya ada suara mesin bus yang sesekali dipaksa kuat melewati beberapa tanjakan di hutan. Kurang lebih sudah 30 menit bus berjalan di tengah hutan. Lampu kuning dalam bus zaman dulu makin menimbulkan kesan seram dalam perjalanan mudik ayah dan ibuku. Lalu momen seram pun terjadi.
Di tengah heningnya bus, tiba-tiba ada suara lirih dari dalam bus. Kira-kira baris ketiga dari depan, sedangkan ayah atau ibu ada di tengah. Suara anak kecil pelan tapi berulang. Pak, pak, mandek kene. Pak, aku mudun kene. Suara anak kecil tadi membuat penumpang bus terbangun. Ada kalimat-kalimat tanya dan heran dari penumpang bus yang terdengar. Sopo iku? Sopo? Sopo? Loh, le, iki tengah alas, kowe arep nyapo mudun nang kene? Pertanyaan kenek bus itu lantang terdengar semua penumpang. Beberapa ada yang mulai istighfar. Omahku ning kene, Pak. Wis to, aku mudun kene wae. Jawab anak kecil itu makin saja membuat malam semakin seram. Dilihat dari bentuk tubuhnya, anak kecil itu seperti masih SD. Dia sendirian. Bus pun berhenti di pinggir jalan. Sekeliling kanan kiri masih hutan, pohon-pohon menjulang tinggi. Semua penumpang berdiri dari kursi dengan maksud ingin melihat secara langsung anak kecil tadi. Rumah di tengah hutan? Ya kali. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Tidak ingin membuang waktu, akhirnya kenek bus mempersilahkan anak kecil itu untuk turun. Sambil bicara sedikit heran, "Omahe sapa to le nang kene? Kue demit yo? Ya Allah Gusti." Sambil turun dari bus, tidak ada jawaban sama sekali dari anak kecil tadi. Sopir bus pun menyuruh kenek untuk sesegera menutup pintu. Wis ndang tutupen lawange, demit iku cak. Lalu seisi bus mengucap istighfar semuanya. Bapak-bapak di bangku paling depan meminta ke sopir untuk jangan pergi dulu dari situ. Mungkin dia penasaran. Sik Pak, ojo budal sik. Sementara di sisi kiri, anak kecil tadi berjalan ke arah hutan. Semua penumpang termasuk ayah ibu melihat ke hutan sebelah kiri. Anak kecil itu terus berjalan ke arah dalam hutan tanpa ada berhenti. Tiba-tiba, astagfirullah, ilang cak arek ilang kae bocah. Suara kenek bus nyaring dan diikuti istighfar semua penumpang. Ibuku bilang, itu anak jalannya biasa aja, nggak lari, nggak cepet juga. Belum sampai ke area tengah hutan tiba-tiba hilang. Ibu inget banget waktu itu udah hampir 3:30, nggak masuk akal ada rumah di situ. Kayak anak kecil biasa kok, pakai kaos dan celana pendek. Kondisi dini hari itu jalanan sepi, gak ada lalu lalang satupun kendaraan. Jalanan yang jelek dan berlubang membuat alas baluran seperti hanya punya jalan setapak. Penumpang pun kembali tenang, meski ada juga ibu-ibu yang minta lekas melanjutkan perjalanan. Versi 1 cerita ibuku selesai pada anak kecil yang minta turun dari bus, padahal masih di tengah hutan. Jadi untuk cerita yang kedua tentang alas baluran yang dialami ibuku, lagi-lagi latar belakangnya sama. Hutan sepanjang kurang lebih 24 km, minim penerangan, jarang pula ada tanda-tanda kehidupan. Cerita ini lebih dulu dialami daripada cerita yang anak kecil tadi. Sekitar 2 tahun sebelumnya, kali ini perjalanannya bukan mudik lebaran, melainkan karena ada keperluan yang mengharuskan ibu untuk pulang ke Banyuwangi. Naik bus juga, berangkat malam. Alasan kenapa berangkat malam karena begitu sampai terminal Banyuwangi biar ada yang jemput. Berangkat sekitar pukul 10 malam dari terminal kota Pasuruan dengan kondisi bus yang tidak terlalu penuh, hanya ada beberapa orang saja. Biasanya penuh ketika nanti ada yang naik di kota Purbolinggo.
Ibu membaca doa. Bus pun berangkat. Seperti biasa, tidak ada perasaan ataupun peristiwa asing yang terjadi selama perjalanan menuju tempat kelahiran ibu. Satu persatu kursi penumpang terisi, tidak penuh, mungkin dari seluruh hanya separuh. 2,5 jam perjalanan, bus akan melewati Besuki, lalu Situ Bondowoso. Situ Bondowoso sudah terlewati. Artinya destinasi yang akan dilewati setelah ini adalah Alas Baluran. Belum lama keluar dari kota Situbondo, satu penumpang minta berhenti sebentar karena ingin buang air kecil. Kira-kira pukul 1 dini hari, bus pun berhenti di SPBU. Jalanan kala itu sangat sepi. Ternyata bukan hanya satu orang penumpang saja yang ingin buang air kecil. 3-4 penumpang ikut turun mumpung ada toilet, pikirnya. Ibu masih tetap di bus, sembari sesekali mencoba tidur lagi. Dari kejauhan, sopir bus terlihat sedang menyalakan api untuk rokoknya. Perjalanan pun dilanjutkan. Bus melaju dengan kecepatan sedang, memecah heningnya malam itu. Sesekali terdengar mencoba mengusir kantuk dengan bercanda dengan keneknya. Penumpang tetap sambil ditemani musik tembang kenangan yang volumenya sengaja dikecilkan. Tiba juga bus di pintu masuk Alas Baluran. Masih ada juga beberapa kendaraan lalu lalang melewati alas yang sama. Bertanda bus berjalan tidak sendirian saja. Gelap. Hanya lampu bus dan lampu kendaraan di depan yang sedikit membantu penerangan jalan. Selang kurang lebih 3 km, jalannya bus tidak lagi sedang, melainkan menjadi pelan. Sambil masih mencoba menikmati tidurnya, ibu juga merasa bahwa bus sedang berjalan tidak seperti biasanya. Mungkin macet, pikirnya. 15 menit, 30 menit masih berjalan pelan. Ibu pun terbangun dan melihat penumpang lainnya ternyata juga terbangun. Mungkin sama-sama penasaran kenapa bus kok bisa pelan sekali jalannya. Akhirnya ada satu penumpang berjalan dari kursi belakang menuju tempat kenek bus. "Enek opo to, Pak? Kok alon banget mlakune? Suwi mengko tekane?" Pertanyaan itu seolah mewakili penumpang lainnya yang ikut penasaran sebenarnya ada apa. Sopir bus pun menjawab, "Ora wani nyalip aku, Pak. Loro mobil ngarep podo alon-alon pisan." Jawab sopir sampai ke telinga penumpang lainnya, termasuk ibu. Beberapa penumpang pada maju mendekat ke arah sopir. "Kuwi nang ngarep dhewe enek wong sepeda pancalan goncengke memedi. Duk ora wani nyalip, wedi malah pindah mrene." Buat yang gak tahu, memedi itu artinya setan atau makhluk halus. Beberapa orang Jawa menyebutnya memedi. Diambil dari kata wedi yang artinya takut, memedi yang artinya menakutkan. Entah itu orang atau bukan, yang dilihat ibu dan penumpang lainnya adalah ada orang naik sepeda dan bawa kayu ranting yang numpuk di belakangnya penuh sampai atas. Dan di atas ranting ada pocong yang sedang duduk nyamping. Posisi bus ada di deretan ketiga setan, mobil carry, dan Colt lawas. Bus yang posisinya lebih tinggi membuat penglihatan ke bagian depannya makin leluasa. Bisa bayangin situasinya, seisi bus tidak ada yang kembali duduk di kursinya, berdiri melihat fenomena yang mungkin tidak dibayangkan sebelumnya. "Ya wis, iki sampai metune alas ngene terus, ora wani nyalip." Waktu menunjukkan pukul 2 pagi. Perjalanan masih sama. Bus pelan dengan mobil carry dan Colt di depannya yang iring-iringan. Di ujung sana masih terlihat jelas ranting yang tertumpuk lumayan tinggi sedang diduduki pocong yang sama sekali tidak berpindah tempat. Ibu cerita juga kalau yang beliau lihat adalah ranting ditumpuk lumayan tinggi,
dan ada pocong duduk di atasnya. Nggak pernah pindah, kadang menghadap ke kiri jalan dan kadang menghadap kanan jalan sambil dari kejauhan kakinya ngayun-ngayun. 45 menit belum keluar alas juga. Seisi bus heboh dan gak sedikit mulai ada yang baca-baca doa. Tenanan iku toh, sopo pisan sebengi-bengi manca lewat alas. Entah penumpang siapa yang menanyakan hal ini. Kulo pun sering pak lewat mriki, ceritane konco-konco sing nyupir, misale wonten memedi ngene iki nggak usah disalip, mengko pindah. Jawab Pak Supir. Sekitar 1 jam lebih berlaku, belum terlihat juga tanda-tanda ujung baluran yang seharusnya hanya sekitar 30-45 menit melewati alas baluran, kali ini harus berjam-jam. Akhirnya setelah hampir 2 jam perjalanan yang begitu pelan, sampai juga di ujung alas yang mana mulai ada penerangan dan kampung. Perlahan-lahan kol yang ada di barisan 2 mendahului Gary yang berada di depannya. Disusul Gary yang mendahului bapak-bapak pembawa ranting. Waktu itu menunjukkan pukul 4 mendekati waktu subuh. Terlihat bapak-bapak bersepeda yang membawa ranting tadi berhenti di sebuah masjid kiri jalan, yang mana masjid itu juga menjadi perhentian bus untuk sembari menunggu waktu sholat subuh. Penumpang pun turun, bergegas ingin bercerita ke bapak tersebut bahwa selama di alas baluran tadi bapak tidak sendirian. Penumpang pun turun, bergegas ingin bercerita ke bapak tersebut bahwa selama di alas baluran tadi bapak tidak sendirian. Pak, mau sampean enek sing gandoli, gak kroso ta? Supir bus membuka obrolan. Ibu yang ikut berkerumun di antara penumpang lainnya ikut mendengar jawaban bapak tersebut. Nggih Pak, kula sampun kroso. Mugi-mugi niku bojo kula ingkang wingi sedo. Kula diimpeni menawi almarhumah mboten tega yen kula nyambut gawe piyambakan. Iya Pak, saya sudah merasa. Semoga itu istri saya yang beberapa waktu lalu meninggal. Istri saya datang ke mimpi dan bilang kalau dia nggak tega lihat saya kerja sendirian. Jadi sebenarnya bapaknya sudah tahu kalau di alas tadi ada yang ikut. Seketika semua bingung harus bersikap apa kepada bapak tersebut. Kesan takut dan seram yang disimpan mendadak hilang ketika bapak menceritakan kisahnya. Selepas subuhan, bus melanjutkan perjalanan ke Banyuwangi.